Asus kembali menghadirkan smartphone terbaru di Indonesia dengan nama Zenfone 2. Lalu apa bedanya dengan Zenfone 2 versi sebelumnya? Hai, Anda bersama saya Karuna di sini dan ini adalah review dari Asus Zenfone 2 Laser. Saya yakin Anda pernah melihat desain dari smartphone yang satu ini. Deja vu mungkin? Ya, Zenfone 2 Laser memang memiliki desain yang terlihat sama dengan Zenfone 2, hanya saja ia lebih kecil. Masih dengan aksen metal khas Zenfone dan tombol kapasitif di bagian muka. Sementara penempatan elemen seperti port USB dan tombol-tombol lainnya masih sama. Ini termasuk tombol volume yang bertekstur pada bodi belakang, di mana bodi belakang ini berbahan soft touch plastik. Bagian belakangnya pun bisa dibuka, dan kabar baiknya baterai bisa dilepas sehingga memudahkan untuk diganti di kemudian hari. Di sini juga terdapat dua buah slot micro SIM serta slot micro SD. Layar 5 inci Zenfone 2 Laser punya resolusi yang umum digunakan di kelasnya, yaitu HD 720p. Layar ini juga dilindungi oleh lapisan Gorilla Glass 4 dan tampilannya cukup baik. Teks terlihat tajam dengan warna yang jelas serta level kontras yang cukup baik. Hanya saja tidak demikian di luar ruangan karena lapisan kaca yang cukup reflektif sehingga tampilan agak sulit dilihat dan cukup mengganggu kenyamanan. Inilah perbedaan utama serta andalan dari Zenfone 2 Laser. Kamera ini mempunyai resolusi 8 megapiksel dilengkapi dengan dual tone LED flash serta laser fokus. Ya, laser ini membantu mendeteksi jarak objek sehingga lebih akurat dan cepat. Ini berefek pada keseluruhan waktu fokus kamera yang menjadi lebih singkat. Kamera lebih mudah menentukan fokus dengan adanya sistem laser autofocus ini. Dan pada prakteknya, kamera Zenfone 2 Laser memang bisa diandalkan. Foto ini saya ambil ketika berada di dalam mobil dan dalam keadaan bergerak. Sementara untuk hasil keseluruhannya, seperti biasa, selama cahaya sangat cukup, hasilnya memuaskan. Walau terkadang ia cenderung menghasilkan foto yang overexposure, namun detail masih dapat dilihat dengan baik. Mode HDR pun bekerja dengan baik, menyeimbangkan bagian gelap dan terang sehingga hasilnya terlihat lebih menarik. Kurangi intensitas cahaya dan kameranya pun mulai bekerja lebih keras. Foto yang dihasilkan sebenarnya masih cukup baik, walaupun seperti biasa, dipenuhi noise dan detail yang berkurang akibat efek noise reduction. Dan ketika kondisi sudah menjadi jauh lebih sulit, tersedia mode low light untuk menangkap foto yang lebih terang, dengan catatan resolusinya lebih rendah, yaitu hanya 2 megapiksel. Berada di kelas menengah, Zenfone 2 Laser ditenagai oleh Snapdragon 410, prosesor quad-core berkecepatan 1,2 GHz, yang dilengkapi juga dengan RAM 2 GB serta kapasitas storage internal sebesar 16 GB. Spesifikasi ini mampu menghadirkan kinerja yang sangat baik di kelasnya. Game sekelas Asphalt ataupun Vainglory yang Anda saksikan di video ini berjalan dengan sangat lancar. Sumber tenaga utamanya adalah baterai dengan kapasitas 2070 mAh. Pada pengujian awal saya mendapatkan screen on time hampir 4 jam, namun pada pengujian berikutnya saya hanya mendapatkan rata-rata screen on time berkisar sekitar 3 jam. Dan jika butuh daya tahan lebih, ada mode power saver dengan beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghematan baterainya. Smart Saving punya beberapa opsi untuk penghematan dayanya, sementara Ultra Saving akan memangkas kinerja demi daya tahan baterai yang lebih lama. Tentu saja bukan Zenfone namanya kalau tidak hadir dengan Zen UI. User interface khas Asus ini juga tidak ikut ketinggalan di smartphone yang masih menjalankan sistem operasi Android 5.0.2 Lollipop yang mungkin sekarang ini terasa mulai lawas. Meski begitu, performanya termasuk mulus dan lancar dengan stutter dan lag yang minimal. Ini juga berkat RAM yang cukup lega. Tapi setidaknya ia masih menghadirkan kustomisasi yang cukup banyak. Anda bisa melakukan kustomisasi tampilan dari UI ini sesuai dengan keinginan. Banyak elemen yang bisa diganti mulai dari wallpaper, theme, icon pack hingga font dari launchernya. Jadi Anda tidak akan cepat bosan dengan tampilannya. Fitur lain yang berguna dan memudahkan adalah motion gesture.
mulai dari sederhana seperti double tap, hingga berbagai huruf untuk langsung menjalankan aplikasi tertentu. Asus Zenfone 2 Laser memang mengincar pasar kelas menengah, tapi itu tidak membuatnya hadir seadanya. Fitur spesial seperti laser autofocus membuatnya unik dan menawarkan sesuatu yang lebih dari pesaing lain. Kinerjanya pun tidak sama sekali tertinggal. Bagi Anda yang suka bermain game, juga tidak akan kecewa. Anda bisa mengharapkan semuanya berjalan mulus. Sekian video review kali ini untuk Asus Zenfone 2 Laser. Tambahan reviewnya ada di blog saya, link akan saya taruh di deskripsi video di bawah. Silakanlah jika suka dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, saya Karuna, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Ciao.